Hai semua, perkenalkan saya Nabila Safa Aflaha dari Prodi Statistika mahasiswa Universitas Airlangga. Gimana nih kabar kalian semua? Senang sekali hari ini saya bisa menyapa kalian semua dalam podcast perdana dari kelompok 2 di podcast Diksi, Diskusi Asik with the Coder. Nah, pada podcast kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh teman saya. Hai Hani. Hai Safa. Gimana kabarnya Han? Alhamdulillah baik. Safa bagaimana? Baik? Alhamdulillah baik juga Han. Apalagi di saat pandemi seperti ini, ya nggak Han? Iya benar banget, karena di kondisi pandemi seperti ini kita dituntun untuk selalu menjaga kesehatan. Nah bener banget nih, kira-kira Hani tahu nggak isu apa yang akan kita bahas di podcast kali ini? Apa ya Saf? Sepertinya menarik. Pasti menarik dong, karena di podcast kali ini kita akan membahas isu mengenai gencaran pemberian vaksin booster untuk mengurangi angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Nggak perlu lama-lama lagi nih Han, langsung aja kita perkenalkan pembicara kita kali ini. Ada siapa aja nih? Baik, yang pertama ada Billy. Halo Billy. Hai semua. Yang kedua ada Bimo. Halo. Nah, yang berikutnya ada Jovan. Halo. Yang berikutnya Marcel. Halo. Berikutnya Lucy. Hai. Berikutnya Siva. Hai semua. Berikutnya Mikel. Halo. Kemudian terakhir Dani. Halo. Baik, terkait isu mengenai pemberian vaksin booster, menurut Bimo awal mula vaksin itu seperti apa? Oke Ani, sebelum masuk ke isu, aku jelasin latar belakang dari vaksin itu sendiri ya. Jadi awalnya virus COVID-19 telah menjadi pandemi di Indonesia sejak awal tahun 2020. Virus yang awalnya dari Wuhan, Cina ini telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia salah satunya, yang telah melewati berbagai macam varian COVID-19. Oke, baik. Untuk varian dari virus itu sendiri, menurut Lucia seperti apa? Di Indonesia sekarang ini ada beberapa varian virus yang telah menyebabkan angka positif di Indonesia naik bahkan hingga angka kematian seperti Alpha, Beta, Delta hingga Omicron loh. Mendengar apa yang Lucia tadi katakan cukup membuat bulu bergidik. Ngeri ya teman-teman. Iya, bener banget nih Han. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Tapi ingat, setiap ada masalah yang Tuhan berikan kepada manusia, percayalah, pasti tidak akan di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Setuju banget aku sama kamu, Syif. Tapi kalian tahu nggak bahwa bukan hanya rakyat aja yang berupaya untuk menanggulangi pandemik dari virus COVID-19 ini loh. Pemerintah pun turut andil dalam upaya menanggulangi kasus positif COVID-19, khususnya untuk varian virus Omicron ini. Wah, apa itu, Kel? Yang awalnya pemerintah hanya mewajibkan setiap warga negara untuk divaksin COVID-19 dengan 2 dosis, kini harus bertambah dengan 3 dosis dengan vaksin booster. Emangnya tujuan dari vaksin booster ini apa sih, teman-teman? Jadi gini sih, tujuan vaksin booster ini adalah meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus COVID-19. Kini Indonesia telah berhasil melewati masa kritis pandemi COVID-19 dan sedang menuju endemik. Tentu saja yang tersebut harus diimbangi dengan jumlah orang menerima vaksin booster secara merata, teman-teman. Benar sekali apa yang dikatakan Lucia. Menurut data pemerintah memprediksi jika 50% dari seluruh penduduk Indonesia telah memperoleh vaksin booster. Dari analisa jumlah pasien 17.871 yang dirawat di RS pada periode 21 Januari hingga 22 Februari 2022, terdapat 2.489 pasien meninggal dunia, di mana sebagian besar dari pasien yang meninggal belum divaksinasi lengkap. Wah, keren banget nih informasi dari Dani. Kita jadi tahu betapa pentingnya vaksin booster untuk melawan virus COVID-19. Tapi ngomong-ngomong, betapa bahayanya virus COVID-19 ini? Bagaimana ya dampak dari COVID-19 bagi kalangan lansia? Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika beranjak tua, semua sel, jaringan, bahkan sistem organ kita sudah menurun kinerjanya. Ya, benar sekali Safa. Di sini aku punya data terkait pengaruh virus COVID-19 terhadap kematian para lansia. Jadi menurut data, risiko kematian bagi non-lansia tanpa komorbid yang telah mendapat booster adalah 0,49%. Sedangkan risiko kematian bagi lansia tanpa komorbid yang sudah mendapat booster yakni 7,5%. Lalu risiko kematian non-lansia tanpa komorbid yang telah vaksinasi lengkap 2 dosis adalah 2,9%.
Sedangkan resiko kematian lansia tanpa komorbid yang telah vaksinasi lengkap 2 dosis yakni 22,8%. Oh iya, ada tambahan lagi nih dari rekan saya Lucia. Baik, terima kasih Billy. Izin menambahkan, jadi menurut data jumlah kematian pada kelompok yang memiliki komorbid yang belum mendapatkan vaksin lengkap sebanyak 739 kematian. Dibandingkan dengan yang telah mendapatkan booster, hanya terdapat 20 kematian teman-teman. Wah, perbedaannya sangat jauh sekali ya teman-teman. Dari yang sudah mendapatkan vaksin lengkap dengan yang mendapatkan vaksin booster. Sudah jelas ya teman-teman bahwa pemberian vaksin booster ini sangat efektif untuk menurunkan angka positif COVID-19. Benar banget nih Mikel. Jadi teman-teman, sebagai simpulan dan solusi dari data yang sudah diinformasikan, tadi dapat diketahui, hendaknya kita melengkapi vaksinasi lengkap kemudian meminta untuk vaksin booster, sehingga dapat mencegah risiko atau akibat serangan COVID-19. Keren banget solusi dari Bimo ini ya teman-teman. Semoga dengan data yang sudah dipaparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bentar deh, teman-teman sadar nggak sih? Dari tadi kita bahas tentang data, sebenarnya apa sih fungsi dari data itu sendiri? Menurut Marcella gimana nih? Halo Marcella. Halo Safa, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya Marcella? Baik Safa, kamu bagaimana baik? Baik dong. Menurut kamu nih, fungsi dari data itu apa sih? Soalnya dari tadi kita bahas isu yang berkenaan dengan sebuah data. Baik Safa, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kita sekarang ada pada zaman yang dimana pada data itu merupakan salah satu aset penting, baik itu dalam aspek pemerintah, kesehatan, bisnis, dan sebagainya, yang dimana fenomena apapun bisa dirangkum secara ringkas dalam bentuk sebuah data. Dengan kita paham apa itu fungsi dari data, tentunya data tersebut bukan hanya prediksi semata, melainkan telah melalui proses perhitungan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan keberhasilannya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Betul sekali apa yang dikatakan Marcella. Tapi kalian tahu tidak, ada suatu bidang loh yang khusus mempelajari tentang apa itu data. Bagaimana kita mengumpulkan data, menganalisa, bahkan menginterpretasikan data loh teman-teman. Statistika dong. Wah, pintar semua ya teman-teman saya ini. Benar sekali teman-teman, di bidang studi statistika kita akan mempelajari tentang fenomena yang ada pada kehidupan kita dan menginterpretasikannya dalam bentuk data. Kita juga belajar sebagai bahasa pemrograman yang pastinya sangat berguna untuk kehidupan kita nih teman-teman. Keren parah sih jurusan statistika ini ya, Jo. Gimana? Tertarik nggak belajar statistika bareng kita di Universitas Erlangga tercinta? Segala sesuatu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Tapi percayalah, apa yang tengah kerjakan sekarang akan bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang. Benar sekali Bill, tidak terasa kita sudah berada di ujung podcast kita kali ini. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kelompok dekoder pamit, undur diri. Bye. Bye.